Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan memasuki pelajaran PAI ya. Bapak akan bahas tentang menerima qada dan qadar. Bagi yang memiliki buku panduan, boleh kalian buka di halaman 83. Baik, kita mulai saja. Menerima qada dan qadar ini adalah merupakan pelajaran yang kedua di semester yang kedua. Bagian-bagian dari pelajaran ini adalah memahami makna qada dan qadar, contoh qada dan qadar, dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ini ada bagian-bagian yang perlu kita pahami dari pelajaran qada dan qadar. Silakan kalian lihat, ada beberapa gambar. Di sini ada gambar dua orang bayi. Ada gambar pemandangan alam, ada pegunungan, ada persawahan. Ada anak yang sedang beraktivitas, sedang mengikuti lomba. Dan juga ada yang sedang melakukan selebrasi setelah menjuarai suatu turnamen. Memahami makna qada dan qadar, kalau kita melihat dari kebiasaan yang sudah kita pahami bahwa iman kepada qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman. Yaitu artinya ketika dia ada, kita wajib meyakini. Terlepas paham ataupun tidak paham. Sebagaimana yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap segala bencana yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam suatu kitab yang namanya Lauh Mahfuz, yang merupakan adalah kitab tentang kehidupan semesta ini sebelum kami mewujudkannya. Dan sesungguhnya yang hal itu adalah mudah bagi Allah. Ini adalah suatu dalil atau dasar dari suatu qada dan qadar. Berikutnya, contoh-contoh bagian dari qada. Kalau qada itu adalah sesuatu ketetapan yang sudah ditetapkan dari zaman azali dan tidak bisa diubah-ubah. Artinya memang itu sudah permanen, akan kita terima sampai hari akhir. Suatu contoh, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini adalah suatu sunatullah yang tidak bisa kita rubah. Walaupun kita memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, tidak akan bisa mengganti perubahan matahari dari barat kemudian terbit dan timur kemudian tenggelam. Yang kedua adalah kematian pasti akan datang. Bahwa setiap orang memiliki jadwal kematiannya masing-masing, sehingga tidak ada yang tahu kapan terjadinya dan tidak bisa diundur atau bahkan dimajukan. Kemudian bumi serta planet yang lain berputar sesuai dengan kepentingannya atau pada porosnya. Kenapa Bapak sebut kepentingannya? Karena setiap gerak hidup dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kepentingan masing-masing. Hanya saja kita yang kurang memahami apa kepentingan mereka. Hikmah beriman kepada qada adalah ketika kita menerima bahwa qada adalah sesuatu yang harus kita imani, yang kita yakini dan kita percayai. Maka apabila kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita akan menjaga betul waktu. Sekolah datang tepat waktu. Sekarang sekolah lagi dalam kondisi daring, maka kita standby di perangkat daring tepat waktu. Dan juga memanfaatkan hal-hal positif lainnya. Terus kita sebagai anak menerima apapun keputusan dari orang tua, baik itu berkaitan dengan uang jajan,
berkaitan dengan kegiatan, berkaitan dengan apa-apa yang perlu kita minta kepada mereka. Karena kita mengimani kepada qada, maka sikap hidup kita di masyarakat, lingkungan, dan sekitar kita menjadi kita tidak sombong. Berikutnya adalah kita akan berhati-hati karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepadanya, yang merupakan dari kewajiban dari kita semua. Yang ketiga adalah kita menjadi santun dan rendah hati kepada siapapun. Berikutnya adalah tentang qadar. Sikap kebiasaan memahami qadar. Qadar itu apa? Qadar adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bisa kita rubah dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dengan upaya kita. Sehingga memaknai qadar adalah takdir segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku terhadap makhluknya, namun dapat kita ubah dengan upaya dan usaha kita. Sebagaimana kalau kita melakukan upaya untuk menjadi pandai atau menjadi pintar, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ar-Ra'd, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita harus berikhtiar, ya, bagaimana kita harus berikhtiar. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min. Baginya manusia-manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya, dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan. Keadaan itu maksudnya nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan atau nasib diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Itulah salah satu dasar dari mengapa kita wajib mengimani qadar. Sehingga manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah sebelum berusaha. Kita diwajibkan untuk berusaha. Segala sesuatu yang kita peroleh tidak akan datang dengan sendirinya. Sebagaimana kamu ketika pengen pintar, maka kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Pengen bisa, maka kamu belajar dengan serius. Dan itu akan kita peroleh apabila kita menjalankan cara-cara yang sudah diberitakan atau yang sudah diberikan oleh guru kita atau para pembimbing-pembimbing kita. Ini Bapak akan sedikit memberikan contoh gambar, ada siswa yang sedang belajar, ada yang siswa yang juara, selebrasi, ya. Contoh-contoh qadar adalah menjadi pintar dan juara kelas. Karena dengan usaha. Menjadi juara suatu lomba, maka kemudian dia memenangkan suatu event. Udah menjadi anak yang disenangi karena perilakunya ramah dan menyapa siapa saja. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran atau menjadi qari'ah terbaik karena dia berusaha dengan upaya yang sangat tinggi. Setelah kita memaknai dari contoh qadar, maka kita akan bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita simak hikmah qadar berikut. Dengan adanya meyakini qadar, maka kita sebagai manusia menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Tidak mungkin semuanya datang turun sendiri dari langit tanpa ada upaya. Itulah hukum sunatullah kita, hukum asbab musabab, ya. Memiliki rasa percaya diri karena kita yakin bahwa dengan berusaha sungguh-sungguh maka kita akan
mampu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak perlu mengandalkan orang lain. Berikutnya adalah giat dan disiplin dalam belajar. Sebelum belajar kita harus istirahat, dan sebelum istirahat kita belajar terlebih dahulu. Maka dengan kita mengimani secara benar kegiatan-kegiatan tentang qada dan qadar, maka kita akan semakin mawas diri, semakin menjaga diri kita bahwa sesungguhnya apa-apa yang kita upayakan, apa-apa yang kita lakukan, ada yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak bisa kita lakukan. Baik anak-anak, itulah sedikit materi singkat tentang pelajaran tentang qada dan qadar. Untuk hari ini kalian hanya menyimak dan membaca saja ya. Kalau di buku panduan kalian di halaman 83. Coba baca sampai selesai di bab ini tentang qada dan qadar. Bagi yang sudah menyimak, silakan kalian beri komen aja di video YouTube-nya ya. Apa yang kamu rasakan tentang qada dan qadar? Ya. Setelah kamu mempelajari ini, kamu komen apa yang kamu rasakan ketika kamu memahami atau memaknai qada dan qadar. Itu tugas dari Bapak. Hari ini sangat mudah, dan bagi yang belum menyerahkan tugas-tugas sebelumnya, Bapak masih berbesar hati menunggu kalian mau menyerahkan pada hari ini ya. Bapak tidak akan memberikan batas waktu yang sangat singkat karena Bapak memahami pelajaran kita adalah online. Jadi Bapak harus lebih banyak memberikan ruang dan waktu kepada kalian untuk bisa menjalankan tugas-tugas dari semua guru yang ada. Terima kasih sudah respon di dalam pelajaran Bapak selama ini, dan Bapak harap semua keadaan darurat pada saat ini dan seterusnya bisa Allah kembalikan kepada situasi yang normal kembali. Amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.